yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, bahkan dikatakan lebih daripada amalan-amalan yang lain. Dengan duduknya kita berkumpul di majelis ilmu, majelis fikir, sebagaimana Habib Ali bin Syahbudin mengatakan, majalis satu tafsir adimatun nadir fikir wa domir. Jadi perkumpulan ini tidak ada tandingannya. Dan dikatakan Habib Ullah bin Syed, hasud itu bisa mencederai daripada amal-amal kita. Nah, berapa banyak orang sholat tapi dalam hatinya ada hasud. Jadi mendingan orang sholat atau duduk di majelis ilmu setelah dia tahu, oh bahaya hasud seperti ini, sehingga sholat, kualitas sholatnya tambah bagus. Karena tidak ada tandingannya. Lebih afdal dari puasa, lebih afdal daripada berziarah, lebih afdal daripada, bahkan afdal min alfi rakaatin, lebih afdal daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Karena berapa banyak orang mendapatkan khusyuk di sini tidak dapatkan di sholat. Maka saya tidak berbicara kecuali perintah daripada guru kita juga Fulan Ismail mengenai bab hasud. Ini hasud adalah sifat daripada iblis laknatullah. Allah keluarkan iblis dari surga itu karena hasud. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia sombong, dia nggak mau sujud sama Adam karena aku yang lebih dahulu, kata dia. Aku terbuat ana minar wa Adam min tin. Aku dari api, Adam dari tanah. Itu hasud. Nggak boleh. Itu mencederai daripada amal-amal kita. Al-hasud asal ta'kulul hasanah kama ta'kulul nar khitab. Hasud itu memakan amal-amal kita sebagaimana memakannya, membakarnya api terhadap kayu-kayu yang kering. Habis. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala sucikan hati kita daripada sifat hasud. Tapi kalau hasud sesama kita di majelis, hasud untuk motivasi agar beribadah, agar berlomba-lomba, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling berlomba, saling membantu untuk berbuat kebaikan, itu nggak apa-apa. Saya hasud sama dia, saya pengen seperti dia, itu nggak apa-apa kalau dalam agama nggak apa-apa. Yang nggak boleh dalam dunia. Kalau dalam agama namanya ghibah, nggak dilarang itu. Tapi dengan syarat tidak boleh menginginkan orang itu hilang nikmatnya. Macam insya Allah semua ini ahli jannah semua diperkenankan oleh Allah untuk berpikir, insya Allah terbalik mahal. Jadi saya pengen seperti ini dengan syarat tidak menghilangkan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Mudah-mudahan dia sakit supaya dia tidak bisa hadir lagi. Tidak boleh. Kalau untuk memicu motivasi tidak apa-apa. Oh, saya pengen seperti dia. Insya Allah itu dipuji itu Mahmud. Maka di sini dikatakan dalam qul Allah Ta'ala, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri hasidin idza hasad. Allah udah jabarkan sejelas-jelasnya. Hasud itu merupakan Allah perintahkan kita untuk meminta perlindungan kepada Allah daripada hasud, daripada sifat iblis laknatullah alaihi. Hadatsana Abdullah bin Mas'ud, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Qala, beliau mengatakan, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, salasun, ada 3. Min asli kulli khati'ah. Ada 3 usul, 3 pangkal yang membuat seseorang itu menjadi jelek. Ada 3 usul yang membuat pangkal daripada segala kejelekan. Fattaquhunna, hati-hati. Kita disuruh berhati-hati oleh Rasulullah SAW. Ada 3 yang membuat kita binasa. Ada yang membuat kita jelek, busuk di mata Allah, busuk di kerajaan Allah, busuk di malaikat. 3 perkara tersebut kata Nabi Muhammad, jauhi, jangan dekati. Wahdaruhunna, jangan diintabih. Jangan sampai kita jatuh ke dalam 3 perkara. Yang pertama, iyyakum wa kibri, jauhi kibir, sombong. Sombong itu gimana? Orang Hadramut itu hari awal di Indonesia pun mengatakan, kami ini heran kok bisa ada sifat sombong dalam seseorang hamba yang dekat kepada Allah. Yang sholat kok bisa ada sifat sombong. Dia sudah sholat tapi kok ada sifat sombong. Umur rijal la ya'riful hasan wala jidr wala hikik wala riya. Orang-orang Hadramut itu nggak pernah mengenal yang namanya hikik, dengki, kibir, sombong. Jadi aneh, orang yang sudah menyatu dengan Allah masih ada sifat sombong. Ajib liman lahul aql wal fahm. Sungguh ajib di atas ajib bagi mereka yang mempunyai akal dan pemahaman kepada Allah, masih ada kibir. Apa bedanya dengan iblis? Apa bedanya dia? Jadi yang pertama harus diketahui adalah kibir, sombong, merasa lebih baik dari orang lain. Menasihati orang bukan merasa lebih baik dari orang lain. Jangan, kita harus bedakan itu.
Menasihati orang itu karena sayang, rahmat. Bukan berarti kita menasihati juga itu masuk kibir. Kibir itu batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Dinasihati nggak mau, nasihati gini, dia tolak dan dia remehkan orang yang menasihati itu. Sombong itu. Kalau sini yang pertama maksudnya bertakwa, tapi takwa itu maksudnya takwa itu artinya jauhilah. Jadi makna takwa itu bukan hanya dekat kepada Allah, tapi ada beberapa kalimat makna takwa adalah kita harus jauhi. Yang pertama adalah kibir, harus hilang dari diri kita. Karena Allah di surga itu, pintu surga itu tertulis, la yadkhulul jannah man kana bi qalbi mithqala minal kibir. Tidak akan masuk surga seseorang. Tidak akan masuk surga ya, seorang pun yang di dalam hatinya terdapat kibir, walaupun sebesar biji tarah. Itu maktub inda babil jannah, tertulis di pintu surga. Jadi apapun amalan kita tapi masih ada sombong, jangan sampai kita menolak yang hak, jangan sampai kita meremehkan dari orang yang menyebarkan yang hak. Kulil hak walakan orang beda lagi bab ini. Oh, fa inna iblis, karena iblis hamaluhul kibir ala anna la syajara. Bahwa sesungguhnya iblis itu membawa sifat sombong sehingga dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata iblis? Iblis sombongnya iblis masih memuji Allah. Apa kata iblis? Ya Rabb bi'izzatika wa jalalika, wahai Allah demi kemurahan-Mu. Itu iblis. Jadi iblis tidak terlalu sombong. Yang sombong itu wahai manusia. Suka berusaha, tidak mau kita Allah, tidak mau merasa bersalah. Berarti sombong mana yang manusia yang jauh dari Allah? Bukan terlalu meremehkan ya. Ini Syahrul Rajab, ini bulan Rajab. Fir Rajab kan ajaib, kan mawahib. Di Rajab ini berapa banyak cucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Litaib bagi orang yang bertaubat, berujuk kembali sama Allah. Bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat, man istaghfar, barang siapa beristighfar di Syahrul Rajab bi qauli, dengan perkataan yang dibawa oleh Abdullah bin Umar, didengar sama Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Nabi Muhammad ketika masuk bulan Rajab itu mengatakan Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya. Itu bukan di bulan Rajab. Nabi Muhammad setiap duduk di satu tempat pasti beliau beristighfar, Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya. Dikatakan Habib Ali bin Syahbudin, siapa yang membaca istighfar Nabi Muhammad 70 marrah lailan atau naharan, lailan wa naharan, membaca itu pagi 70 kali, malam 70 kali Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya, wa nahar, dan siang hari lebih pilih warhamtum alaih, haramullahu bersadawa alaih. Maka haramkan jasanya di surga neraka. Itu salah satu istighfar itu al-istighfar yunadzibul qulub min athari dzunub. Istighfar itu membersihkan hati-hati yang congkak, membersihkan hati-hati yang sombong dari bekas-bekas dosa. Dosa terbesar yang tidak bisa diampuni Allah Subhanahu wa taala adalah sombong. Karena iblis keluar daripada surga itu karena sombong. Wa iyyakum, maka hendaknya kalian jauhi daripada sombong. Wal hirs, apa itu hirs? Dan yang kedua, pangkal daripada keburukan, hancurnya agama seseorang, hancurnya khusyuk seseorang, hancurnya hudur seseorang, hancurnya tumaninanya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hirs, amak. Yanju awwalu hadhil umat ini selamat pertama kali dengan yakin dan zuhud. Jadi umat Nabi Muhammad yang pertama kali selamat nanti inda nazar ketika saratul maut adalah umat-umat yang yakin dan umat-umat yang apa yang kedua tadi? Zuhud. Izhad di dunia, zuhudlah kamu terhadap dunia, yuhibbuk Allah, maka Allah akan cinta kamu. Orang yang tidak zuhud sama dunia, kamu mungkin Allah akan cinta ini. Makna zuhud apa? Makna zuhud apa? Tidak meletakkan dunia di hati, letakkan dunia di tangan. Boleh jadi kaya nggak? Boleh. Cuma kebanyakan orang kalau nggak ada apa namanya balance, apa namanya tiang, kemudian datang kepada di dunia, masuk lagi. Tapi kalau sudah ada fondasi agama yang bagus, maka dunia ketika datang kepada dia, insyaallah nggak diletakkan di hati, dia akan letakkan dunia itu di tangan. Wa yahliku akhirwa, dan hancurnya umat Nabi Muhammad itu jadi hirs karena tamak. Karena tamak, waktu dan amal, dan panjang angan-angan. Allah maafuni kita berdosa. Di beberapa Allah katakan ya nafsu la taqnati min zalatin azimat innal kaba'ira fi ghufrani kalamani. Itu ampunan Allah. Itu bagi orang yang berdosa besar itu bagaikan butiran debu. Makanya Nabi Muhammad pernah berkata, umat gimana dari sini?
umat Nabi Muhammad SAW yang masuk kubur, yang selamat. Wal Ahmad, dari orang Ahmad, yang kedua Ahmad dia. Dan orang yang paling bodoh itu orang yang berandai-andai Allah mengampuni dosanya, kemudian dia masih berbuat maksiat. Berbuat maksiat. Jadi kita harus hindari daripada hirs, tamak terhadap dunia. Izhad indanas, dan kita harus zuhud sama apa-apa yang ada di manusia lain. Gak boleh kita lihat orang lain itu makin dulu. Wala tamudanna 'ainaka ila ma mata'na bi. Allah katakan dalam Al-Qur'an, jangan kamu kaget. Jangan kaget terhadap apa-apa yang Allah luluhkan kepada orang lain. Karena belum tentu yang Allah luluhkan kepada orang lain daripada harta itu Allah ridhoikan. Dalam Al-Quran Allah katakan, innama yumli lidzalimin. Banyak orang-orang yang Allah luluhkan harta. Tapi apa? Dia dari iman. Bukan untuk semakin dekat sama Allah. Dosa. Kita lihat orang yang semua itu percaya sama Allah, taat kepada Allah. Karena yang paling kaya itu adalah Habib Umar mengatakan, kaifa yas'ad man kharaja min hadhihi ad-dar. Bagaimana kamu bisa selamat keluar daripada dunia ini? Walam yuhsin mujalas. Tapi kamu belum memperbaiki duduk kamu dengan Allah. Mungkin gerakan kita beribadah, tapi hati kita tidak beribadah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tamak daripada dunia itu harus kita keluarkan. Ibadah itu, dekat kepada Allah itu membuat kita semakin jauh sama dunia. Nah, kalau ada orang ibadah tapi masih tamak, masih sombong, berarti bermasalah dia punya hati. Niat takbiratul ihram salatnya bukan dengan Allah. Makanya kalau takbiratul ihram kita harus sesuai fikih. Niat muqtarinan bi fi'li. Harus belajar fikih. Insyaallah itu yang akan membuat kita sah daripada salat kita kepada Allah, diterima oleh Allah Subhanahu. Fa'inna Adam, karena sesungguhnya Adam juga membawa tamakan. Tamaknya Adam apa? Tamaknya Adam itu dia pengen disuruh sujud juga oleh malaikat. Dia pengen Allah memerintahkan malaikat sujud sama dia. Bukan sama Adam aja. Karena juga ya Allah. Yang pertama kali masuk surga. Anaknya Dajjal, malaikat di surga. Apa nama iblis pertama kali itu di surga? Itu nama iblis. Ada yang bilang, ya Allah demi kemuliaan, demi kebesaranmu, la abrahu ukhri ibni Adam madama ajsaduhum madama arwahu fi ajsadihim. Aku tak akan berhenti mengganggu anak Adam selama jasad mereka masih di ruh mereka masih di jasad. Apa kata Allah sama iblis? Ya iblis, laknat balik, laknat atas engkau. Bi'izzati wa jalali, demi kemuliaanku juga kata Allah, dan demi kebesaranku juga kata Allah, la barahtu aghfir lahum mastaghfiruni. Aku juga akan tetap memberikan ampunanku, membuka selebar-lebarnya saya pengampunanku selama mereka masih beristighfar kepadaku. Ini Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah enggak akan mengadab lisan yang masih beristighfar. Ayo kita masih hasud, kita masih sombong, jangan beristighfar. Karena inti Allah yang sudah disebut yang akan menolong kita daripada persidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya harus juga memakan daripada kebaikan-kebaikan. Iyakum hasad, dan yang terakhir bertakwa, jauhi daripada hasud. Fa inna ibni Adam, karena sesungguhnya manusia innana qatal, saling membunuh satu sama lain bi qada'il wahid, karena iri terhadap yang lain. Iri ketika Allah luluhkan, berikan nikmat lebih kepada yang lain. Enggak usah hasud. Allah berikan nikmat kepada orang lain, kita bersyukur. Kita akan menjadikan orang yang bersyukur nggak? Pasti. Orang yang mendapatkan pahala memuji Allah bukan hanya orang yang mendapatkan nikmat, tapi orangnya mendengar saudaranya mendapatkan nikmat. Jadi enak. Aja bagi umur mukmin kata Nabi Muhammad. Aku sungguh heran terhadap perkara-perkara yang orang mukmin ini. Seluruhnya baik. Ketika diuji sabar dapat pahala. Ketika dapat nikmat bersyukur dapat pahala. Berarti 24 jam kita ini baik semua, pahala semua. Yang tidak ada pahala itu apa? Terputus asanya kita daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergantungnya kita kepada manusia sekarang, harus kita kembali kepada Allah. Jangan pernah terputus asa kepada Allah, dan anggap manusia adalah daripada keseluruhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin menjauhkan kita dari surga atau mendekatkan kita daripada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu, terlalu lama berpikir. Alhamdulillah tadi sudah itu tadi apa? Terus